Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali teman-teman di Andre Graystone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Dan terima kasih udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas requestan dari Bang Ervan, katanya minta dibahas untuk token BRED. Dan juga Bang Dedi minta dibahas untuk Zilliqa. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya, mulai dulu dari BRED ya. Hari ini BRED diperdagangkan di kisaran area Rp2.087, di mana pergerakan dari BRED masih terbilang sideways dalam beberapa hari terakhir. BRED ini adalah meme token yang running di jaringan dari Base ya, Coinbase, di mana jaringan dari Coinbase ini merupakan layer kedua dari Ethereum, teman-teman. BRED itu mengatakan dirinya sebagai best friend dari PP Coin. Ya, ini gambarnya teman-teman, dia ada di sana. Dan kalau kita lihat, memang tujuan diciptakannya BRED ini adalah untuk memanfaatkan ya ke hype-nya dari meme token yang memang belakangan itu mengalami lonjakan yang sangat-sangat signifikan. Padahal meme token ini bisa dibilang menjadi salah satu koin yang diciptakan tanpa fundamental yang begitu jelas. Namun ternyata realita pada market ada banyak sekali dari venture capital ataupun hedge fund yang ikut memanipulasi harga-harga meme token, sehingga pergerakannya mengalami kenaikan yang sangat-sangat baik lah bisa dibilang dalam beberapa bulan terakhir, teman-teman. Jadi tren meme token sepertinya belum akan mati sekarang ya, dimana minat dari pasar itu masih cukup antusias. Kalau kita lihat dari hype-nya BRED ini di Twitter, sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana, jadi menurut saya biasa aja. Cuman dari komunitasnya sendiri, developernya sendiri sangat-sangat aktif untuk membuat kayak video animasi ataupun juga gambar-gambar meme yang tentunya bisa membuat para investor ini ingat sama token yang satu ini, teman-teman. Dan BRED juga punya pergerakan yang cenderung mirip dengan PP. Aku perhatikan beberapa waktu kemarin PP mengalami lonjakan, ternyata BRED ini juga ikut ambil bagian, bisa dibilang seperti itu. Jadi karena dia menggunakan nama PP ya kan, dia menyebut diri mereka sebagai teman baiknya PP. Jadi dia punya kecenderungan yang kurang lebih mirip-mirip seperti PP. Jadi ya ini bisa dibilang menjadi salah satu meme token alternatif lah untuk teman-teman yang memang mencari market token dengan market cap yang kecil gitu. Kalau kita lihat sih dari kapitalisasi pasarnya, BRED ini punya market cap menengah, ada di 20 triliun rupiah dan berada di peringkat 63. Terbilang cukup cepat hype-nya ya teman-teman. Dan dilihat dari supply maksimumnya, BRED ini punya 10 miliar token yang maksimal, sementara token beredarnya sekitar 9,9 miliar BRED. Jadi tinggal 1% lagi yang bisa di-create ke market. Jika kita melihat exchange yang bisa memperdagangkan, dia sudah listing di beberapa exchange menengah ya, belum listing di exchange yang besar banget. Tapi ya oke lah, bisa dibilang likuidasi atau likuiditasnya masih terbilang oke untuk saat ini. Kalau kita lihat dari base scan, di sini kita bisa cek siapa saja holder dari token dari BRED ini. Nah, kalau kita melihat dari data, mayoritas mereka masih dipegang oleh deployer. Ini milik internal dari BRED sendiri, sisanya baru tersebar di beberapa wallet dan juga exchange. Token ini sudah terdistribusi dengan baik sih, menurut saya sudah cukup merata di beberapa wallet ya, yang siap tentunya untuk ngepump untuk token-token seperti BRED ini. Dan sebagai satu contoh, kita pakai yang ini mungkin ya, kita coba lihat. Wallet, pergerakan dari wallet ini, apakah dia cukup aktif memperdagangkan BRED. Kalau kita lihat di sini sih, aktivitas yang terjadi itu cenderung sangat sedikit beberapa hari terakhir. Itu artinya wallet nomor 2 atau holder dari BRED ini ya, yang sangat-sangat besar ini, punya kepemilikan sampai 3% dari total keseluruhan BRED, itu masih tetap hold tokennya. Jadi aktivitas terakhir itu 30 hari yang lalu. Coba kita lihat dari pergerakan wallet nomor terbesar nomor 2 ya. Di sini aktivitasnya cukup aktif. Belakangan ada aksi seperti pembelian gitu dari exchange Gate.io masuk ke wallet pribadi.
Dan beberapa hari juga ada aktivitas keluar dari wallet dan masuk lagi ke exchange Gate.io. Jadi ini whales nomor 2 dari Brad ini cukup aktif melakukan transaksi, teman-teman. Tapi so far kepemilikannya masih sangat-sangat besar, ada di 2,7%. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang tersebut, itu berarti Brad masih cukup diminati oleh holder ya. Secara teknikal, pergerakan dari Brad ini saat ini sedang konsolidasi cenderung korektif. Beberapa level yang bisa menjadi area support terdekat adalah di 0,1 dolar. So far, sementara ini masih cukup baik sih untuk pergerakannya. Belakangan dia cuma konsolidasi wajar aja dan sudah mengalami kenaikan sejak pertama kali dia listing itu di kisaran bulan Februari kemarin. Dan so far sekarang berpeluang untuk menguji area level support kisaran 0,1. Teman-teman, menurut saya sih untuk posisi sekarang cukup anomali. Kita masih membutuhkan beberapa indikasi pada Bitcoin before kita menilai sebuah meme token ini apakah ada kemungkinan atau tidak untuk rally lanjutan. Tapi kalau dari sudut pandang teknikal, biasanya kita udah antisipasi pola-pola seperti ini. Karena pola seperti ini kecenderungannya adalah membentuk descending triangle pattern. Nah, ini teman-teman, pola-pola seperti ini cukup rawan. Makanya kalau saya melihat pola-pola seperti ini agak kalau mau masuk itu agak kita lihat dulu gimana responnya ketika mendekati level support di 0,1. Kalau level support tersebut mampu dipertahankan dengan baik, artinya ketika pergerakan turun ke level tersebut ternyata ada pantulan yang begitu cepat ataupun tinggi, itu mengindikasikan buyer sangat-sangat oke terhadap tokennya. Namun kalau ternyata dia sudah menyentuh level tersebut tapi respon dari market ya menunjukkan candle yang lemah untuk pemelikan arah, nah itu sudah harus diantisipasi. Ditakutkan pergerakannya justru malah terkoreksi ke harga-harga yang cenderung wajar. Dan semuanya ini bakalan kembali lagi sama Bitcoin sih, karena yang paling pegang andil saat ini tetap masih Bitcoin dan juga BTC dominance. Selama Bitcoin belum crash, belum anjlok parah, selama itu token Brad masih akan punya kesempatan untuk mempertahankan area 0,1 dolar. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan Zilliqa, karena ada beberapa update yang bagus dari Zilliqa ya, aku mau forward satu event dari Gate.io. Gate.io baru aja melakukan sebuah event ya, yang mana ini masih sekitar 8 jam lagi kita bisa ikuti teman-teman. Ini adalah event untuk memprediksi harga dari Solana. Masih ada kesempatan dan event ini masih akan berlangsung sampai beberapa hari. Jadi maksudnya adalah event ini menebak berapa sih harga penutupan token Solana. Kalau teman-teman berhasil menebak harganya dengan tepat ya, teman-teman berpeluang untuk mendapatkan reward teman-teman. So far sih persentase orang yang berhasil menebak itu terbilang bervariasi ya. Tapi mayoritas di sini yang memprediksi harga dari Solana di penutupan itu ada di range antara 160 sampai 200 dolar. Dan event ini masih akan berlaku dalam beberapa hari ke depan teman-teman. Jadi acaranya akan berakhir di tanggal 25 Juli. Dan setiap timeline ini ya teman-teman punya kesempatan untuk menebak harganya gitu. Setelah 8 jam ini lewat nanti akan ke reset lagi dan kita bisa mengajukan aktivitas tebak harga ulang ya teman-teman. Dan ini manfaatnya teman-teman ada hadiah sekitar 10.000 US dollar jika teman-teman berhasil memprediksi dengan akurat. Kemudian juga ada hadiah-hadiah lain. Ya, ada keuntungan airdrop kalau teman-teman berpartisipasi dalam startupnya dan lain sebagainya. Dan syaratnya kalau teman-teman memang mau ikutan, teman-teman wajib untuk sudah KYC dulu di Gate.io. Teman-teman juga wajib untuk hold aset kalian ya, minimal itu 10 dolar untuk mengikuti aktivitas ini. Dan teman-teman tentu saja selain bisa menebak harga, teman-teman juga bisa memanfaatkan beberapa fitur-fitur lain dari aplikasi Gate.io seperti melakukan perdagangan di market spot, ada market futures juga. Ya, di sini beberapa pilihan, ada perpetual futures, delivery futures, option, dan juga ada futures copy trading. Ataupun teman-teman yang memang investor pengen staking aja, ada fitur simple earn, hold and earn, dan juga fitur-fitur lain yang bisa memudahkan teman-teman untuk memperoleh cuan di market. Terus juga yang paling aku suka sih ada fitur startup di mana kita di sini bisa claim secara gratis airdrop dari Gate.io.
Itu jadi yang mau dapat informasi lebih lanjutnya bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Next, teman-teman, kita akan bahas tentang Zilliqa. Hari ini Zilliqa diperdagangkan di kisaran level Rp281. Pergerakan dari Zilliqa so far flat ya. Ya tidak terlalu signifikan pergerakannya. Dan Zilliqa saat ini berada di kisaran kapitalisasi menengah. Ya, dia sudah dilampaui oleh Brad, teman-teman. Padahal Brad nggak punya fundamental yang begitu jelas. Sementara Zilliqa itu sudah dibangun memang sejak tahun 2018 ya, dan sampai saat ini pergerakannya justru malah masih susah move on, teman-teman. Dilihat dari maksimum supply, Zilliqa ini belum diketahui secara pasti, namun supply yang beredar itu sekitar 18 miliar ZIL. Pasarnya udah cukup bagus ya, likuiditas sangat-sangat oke di Zilliqa. Lalu event terbaru apa nih yang bikin harga Zilliqa bisa dipertimbangkan? Nah, ini ada monthly newsletter dari kontributor dan juga developer dari Zilliqa. Nah, Zilliqa baru aja untuk upgrade Zilliqa 2.0 roadmap mereka, dan ini adalah yang terbaru di mana protokol mereka saat ini sedang mencari peluang itu di multiple transaction, teman-teman, khususnya transaksi-transaksi lewat kompatibel dengan banyak pilihan virtual machine ya, seperti Ethereum virtual machine, Filecoin virtual machine, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga ada integrasi dengan Fireblock. Fireblock ini tentu saja akan memudahkan dari Zilliqa sendiri untuk mendapatkan penyediaan infrastruktur yang lebih independen dan juga manajemen aset digital di beberapa perusahaan-perusahaan terkemuka seperti ada Revolut, ada eToro, dan juga Robinhood, yang mana bisa mengakses ekosistem Zilliqa dan juga mendapatkan integrasi dan dukungan dari token ZIL, teman-teman. Kemudian juga akan ada perluasan kompatibel dari Ethereum virtual machine di jaringan Zilliqa. Selain itu juga mereka ada produk namanya Zilliqa Safe. Zilliqa Safe ini bertujuan untuk mengamankan jaringan dari Zilliqa. Teman-teman, ada dompet multisig untuk membantu pemulihan aset bila mana nanti ada serangan hacker dan lain sebagainya. Itu di-provide langsung oleh Zilliqa. Selain itu juga ada peningkatan likuiditas ya. Ini dari beberapa pilihan DEX yang memang sudah running di jaringan Zilliqa. Itu berfungsi untuk meningkatkan jumlah likuiditas dari token ZIL sendiri supaya lebih banyak aktivitas transaksi, dan ini tentu saja merupakan sebuah berita bagus sebenarnya untuk token ZIL. Selain itu juga ada Ask Me Anything yang mereka lakukan pada komunitas, menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang beberapa produk yang memang beberapa project yang memang sudah running di jaringan Zilliqa. Kemudian Zilliqa juga ada the blockchain tailored to your imagination. Jadi ini adalah lanjutan daripada white paper upgrade dari Zilliqa 2.0 yang memang berusaha untuk merevolusi Zilliqa sebelumnya, terutama tentang aktivitas yang berhubungan dengan sharding, yang juga nantinya kemudian akan menjadi salah satu inisiasi terbentuknya ekosistem yang lebih baik dari Zilliqa, khususnya dengan beberapa penawaran infrastruktur baru, kecepatan transaksi, kemudian juga kompatibelnya dengan banyak jaringan lain. Lalu ada massive change revealed in the Zilliqa 2.0 white paper. Jadi ini adalah perubahan-perubahan nyata yang dilakukan pada Zilliqa 2.0. Yang pertama adalah Xshard. Ini berfungsi untuk merevolusi Zilliqa, terutama di bidang kecepatan transaksi, teman-teman. Terus juga ada proof of stake consensus, fast, low cost, and energy efficient. Ya, jadi namanya teman-teman udah tahu, dia pengen menjadi yang tercepat, kemudian biaya rendah, dan juga energi yang cenderung lebih efisien. Kemudian juga ada cross chain communication. Ini berhubungan dengan ya kompatibelnya dengan beberapa Ethereum, dengan beberapa virtual machine seperti Ethereum virtual machine dan lain sebagainya. Ini tentu saja bisa meningkatkan ekosistem Zilliqa ke depannya. Terus juga ada making Web3 and Web2 more easier. Tentu saja ini bisa meningkatkan adopsi lebih besar pada Zilliqa, terutama di Zilliqa 2.0 yang memang
sudah kompatibel dengan lebih banyak jaringan. Gitu sih. Jadi perkembangan yang dibangun oleh Zilliqa. Tapi at the end of the day semuanya akan balik lagi kepada adopsi. Seperti apa Zilliqa mendapatkan adopsi dari market, itu yang paling menentukan sebenarnya. Kalau kita melihat secara teknikal, Zilliqa ini belum beranjak dari area 0,017. Jadi masih sangat-sangat sabar berada di level support. Aku melihat sebuah indikasi bagus di time frame daily untuk Zilliqa. Mulai munculnya bullish divergence yang terbentuk dari MACD. Ini bisa menjadi salah satu sentimen bagus sih untuk pergerakan teknikal dari Zilliqa. Especially bagi teman-teman yang memang melihat sebuah project itu dari analisa teknikal. Kalau kita melihat dari fundamental, tadi kita sudah sebutkan beberapa upgrade yang dilakukan pada Zilliqa. Namun yang aku agak sayangkan itu pergerakan Zilliqa sejak Januari 2023 masih melempem sampai saat ini. Pergerakannya cenderung sideways antara range 0,04 sampai dengan 0,01, menunjukkan minat dari pasar terhadap Zilliqa agak meredup. Itu sih dari time frame daily belum terlalu interesting lah untuk saat ini. Volume perdagangan juga nggak terlalu gimana-gimana. Satu-satunya indikator yang bagus adalah dari MACD. Kemudian kalau kita melihat di time frame 4 jam, pergerakan dari Zilliqa ini masih kesulitan untuk beranjak. Beberapa kali ada tekanan jual yang muncul, namun Etienne kembali mampu berada di atas level support 0,1. Jadi ya untuk saat ini level 0,1 ini level yang cukup bagus untuk teman-teman yang pengen melakukan akumulasi. Ya, tapi mungkin kalau yang hold jangka panjang sepertinya kita harus lebih sabar sih melihat Zilliqa ini kapan rally. Tapi kalau yang pengen scalping jangka pendek, saya rasa ini cukup ideal buat teman-teman ambil kesempatannya. Paling dia naik ke 0,02, teman-teman mau TP itu sudah boleh sih. Potensial cuannya sekitar 25%. Let's say teman-teman bisa dapat harga di harga sekarang 0,017. Itu masih terbilang oke. Time frame 4 jam itu nggak terlalu seru. Time frame weekly, so far dia masih ngetes support ya. Jadi ini masih bener-bener harus sabar sih untuk Zilliqa saat ini ya. Kita lagi nunggu juga kapan posisi dari Bitcoin ini bisa recover lagi, karena melihat dari beberapa waktu sendiri ini udah mulai ada indikasi recover, namun indikasi kuatnya itu belum ada. Kita masih harus tetap pantau sih beberapa narasi kayak pemilu, kemudian Mongox yang masih distribusi, BlockFi juga ikut-ikutan distribusi barang. Kemudian The Fed kita nunggu dia pivot ya. Itu sih beberapa narasi-narasi yang akan menyebabkan volatilitas pada market. Jadi paling gitu aja buat update kali ini untuk BRED dan juga Zilliqa. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya. Jadi bagi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.